Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Iskandar, NIM 2005106005, jurusan Pendidikan Jasmani Universitas Mula Warman, angkatan tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan gizi yang diperlukan oleh atlet. Gizi yang diperlukan oleh atlet dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah macronutrition, yang kedua adalah micronutrition. Macronutrition terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua adalah lemak, dan yang ketiga adalah protein. Karbohidrat. Karbohidrat adalah zat gizi yang disusun oleh atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat merupakan zat gizi yang berperan dalam menghasilkan energi yang utama dalam tubuh. Fungsi karbohidrat sendiri sebagai penghasil energi utama, sehingga kebutuhan tubuh diperhitungkan akan fungsinya sebagai penghasil energi. Selain berfungsi dalam menghasilkan energi, karbohidrat juga sebagai sumber rasa manis pada makanan, mengatur metabolisme lemak, membantu pengeluaran feses, dan sebagai penghemat protein. Secara umum, karbohidrat dapat diklasifikasikan. Yang pertama, monosakarida, yang dikenal dengan nama gula dan merupakan molekul terkecil dari karbohidrat. Dalam tubuh, monosakarida langsung dapat diserap oleh dinding usus halus dan masuk ke dalam darah. Yang kedua, oligosakarida, terdiri dari disakarida, trisakarida, dan tetrasakarida. Kelompok ini termasuk gula yang mengandung 2-10 molekul gula sederhana. Yang ketiga, polisakarida merupakan gabungan gugusan gula sederhana. Ada yang dapat dicerna dan ada yang tidak dapat dicerna. Polisakarida tidak larut dalam air dan umumnya tidak berasa atau tawar. Yang kedua adalah lemak. Lemak adalah sumber energi utama pada aktivitas fisik yang lama seperti pada lari jarak jauh dan maraton. Lemak dikenal beberapa jenis, yaitu lemak sederhana, misalnya trigliserida. Lemak kompleks yaitu kombinasi lemak sederhana dengan molekul lain seperti fosfor, disebut sebagai fosfolipid HDL atau density lipoprotein. Dan LDL adalah jenis lemak yang berkombinasi dengan protein yang disebut dengan lipoprotein. Yang ketiga adalah protein. Protein adalah suatu zat yang dalam susunan kimiawinya terdiri dari unsur oksigen, karbon, hidrogen, dan nitrogen, serta kadang-kadang mengandung sulfur dan fosfor yang membentuk unit-unit asam amino. Protein banyak terdapat pada bahan makanan yang berasal dari hewan atau protein hewani seperti daging sapi, ayam, ikan, udang, hati, dan telur. Sumber protein hewan ini memiliki kualitas yang baik karena mengandung hampir semua asam amino esensial. Dalam bahan makanan yang berasal dari tumbuhan, protein nabati seperti kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, hanya sebagian asam amino esensial yang dikandungnya, sehingga perlu kombinasi bahan makanan yang beragam. Micronutrition. Micronutrition terdiri atas 4 bagian. Yang pertama adalah mineral, yang kedua adalah nutrium, yang ketiga adalah zat besi, dan yang keempat adalah air. Yang pertama, mineral. Mineral dibutuhkan untuk kontraksi otot, transmisi infus, mengaktifkan enzim,
pembekuan darah, dan pergerakan cairan melewati membran plasma. Lebih dari 99% kalsium tubuh terdapat di dalam tulang. Bila kadar kalsium darah rendah akibat asupan kurang, tubuh akan mengambil kalsium dari tulang, terutama bila keadaan demikian berkepanjangan. Pelari jarak jauh seperti pelari 10 km dan maraton sering mengalami osteoporosis akibat latihan berat yang berkepanjangan, terutama bila asupan makanan tidak seimbang, yang dapat menyebabkan persentase lemak tubuh menjadi sangat rendah dan stres berat akibat latihan yang menghambat produksi estrogen. Yang kedua adalah natrium. Natrium dan klor adalah mineral utama di dalam plasma darah, sedangkan kalium adalah mineral utama di dalam sel. Fungsi lain adalah memantapkan pergerakan listrik melewati membran sel. Perbedaan listrik antara bagian dalam dengan bagian luar diperlukan antara lain untuk transmisi impuls saraf dan sebagai pemicu kontraksi otot. Yang ketiga adalah zat besi. Telah jelas pada mereka yang tidak cukup mengkonsumsi zat besi dalam asupan makanannya akan mengalami kekurangan hemoglobin, dan hal ini dapat menimbulkan keluhan kurang nafsu makan, kemampuan fisik menurun, bahkan untuk latihan ringan sekalipun. Bila hal ini terjadi, pemberian suplemen dapat mengatasi keluhan tersebut. Kekurangan zat besi dan ferritin seiring ditemukan pada atlet wanita. Zat besi dapat ditingkatkan bila mengkonsumsinya bersama dengan daging atau makanan yang kaya vitamin. Namun perlu diwaspadai, kelebihan zat besi akan memberi dampak yang negatif. Kekurangan zat besi pada atlet dapat disebabkan oleh ekspansi volume plasma yang besar akibat latihan berat, kehilangan melalui keringat, dan destruksi sel darah merah pada olahraga berat. Yang keempat adalah air. Fungsi air dalam tubuh sangat jelas dan penting, sehingga bila terjadi kekurangan cairan pada tubuh seseorang, terutama bagi atlet, maka akan mengganggu penampilan tersebut. Air diperoleh dari cairan, makanan, dan protein metabolisme tubuh. Dalam sehari, seorang biasanya minum air sebanyak 1200 ml dan akan meningkatkan saat seorang melakukan aktivitas fisik, dan lebih meningkat lagi bila olahraga dilakukan di lingkungan yang panas. Suhu tubuh akan meningkat di atas batas normal. Hal ini dapat terjadi pada atlet yang berolahraga dalam waktu lama pada suhu yang panas. Setiap perubahan berat badan sebelum dan sesudah berolahraga merupakan petunjuk adanya kehilangan cairan tubuh selama berolahraga. Pada keadaan-keadaan seperti ini sangat diperlukan pengganti cairan tubuh. Pemberian cairan untuk mengganti cairan tubuh yang hilang selama berolahraga perlu memperhatikan hal berikut. Yang pertama, pengosongan lambung air dengan suhu dingin atau 50 Celcius akan lebih cepat meninggalkan lambung. Yang kedua, volume cairan minuman sedikit-sedikit lebih baik untuk menghindari perasaan penuh di lambung. Yang ketiga, larutan kental. Pengosongan lambung akan lebih lambat bila cairan yang diminum mengandung elektrolit dan glukosa. Itulah tadi penyampaian saya tentang gizi yang diperlukan oleh atlet. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.